Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada Renungan Harian Sarota pada edisi Jumat 31 Maret 2023. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terus kami bersyukur kepadamu ya Allah Tuhan kami. Engkaulah pemilik kehidupan kami dan karena itu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih jikalau pagi hari ini kami boleh dimungkinkan oleh Tuhan menyambut pagi ini dengan penuh sukacita. Bapa di sorga, kami mau mendasari kehidupan kami untuk sepanjang hari ini di dalam membaca kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, urapi setiap hati kami, berikan kami hikmat untuk memahami dengan baik arti firman-Mu yang akan kami dengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini dari Efesus pasal 2, Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarnya, dan lebih berbahagia jikalau kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, perikop ini akan kita renungkan dalam satu tema, dipersiapkan Allah sebelumnya. Dipersiapkan Allah sebelumnya. Saudara-saudara, seorang anak SD pulang sekolah dengan membawa beberapa barang bekas di tangannya. Orang tua anak tersebut menegur karena dianggap hanya datang membawa sampah ke rumah orang tuanya. Orang tuanya bertanya, memangnya untuk apa
sampah-sampah ini? Saya mau pakai memancing, jawab anak tersebut. Rupanya ia dan teman-temannya berencana untuk pergi memancing. Mereka menggunakan peralatan yang sederhana, termasuk beberapa barang bekas yang mereka bawa. Barang yang tampaknya merupakan sampah, rupanya masih dapat berguna karena mereka persiapkan untuk mendukung sebuah pekerjaan mereka. Karena memang segala sesuatu memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan rancangan si pemilik. Saudara-saudara, kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus menyampaikan bahwa kita adalah buatan Allah. Dengan sengaja Allah menciptakan kita, bukan sekedar diciptakan. Tujuannya jelas, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik. Dan pekerjaan baik itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dalam ayat-ayat sebelumnya, jemaat diingatkan tentang status sebagai manusia berdosa, bahwa karena dosa dan pelanggaran, sesungguhnya manusia layak menerima hukuman dari Tuhan. Namun karena kasih-Nya yang besar, Ia menganugerahkan keselamatan. Anugerah keselamatan tersebut seharusnya semakin menggerakkan kita untuk hidup sesuai dengan tujuan penciptaan Allah. Tuhan memang sudah mempersiapkan segalanya, tetapi Tuhan mau supaya kita yang melakukannya. Kalau anak-anak saja sudah bisa merencanakan sesuatu dan tahu bagaimana melaksanakannya, maka kita pun punya kerinduan untuk mengetahui rencana Tuhan dan mau melakukannya. Amin. Mari saudara kita kembali berdoa kepada Tuhan. Kembali kami tunduk kepala di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu sejenak yang Engkau karuniakan kepada kami, yang di dalamnya kami telah mendengarkan syafaan firman-Mu. Engkau telah menyapa kami dengan firman yang hidup dan menghidupkan. Kiranya firman ini Tuhan materaikan ke dalam setiap hati kami, agar firman-Mu ini akan menjadi pedoman, menjadi suluh, menjadi dasar bagi kami menjalani kehidupan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu kami diingatkan bahwa sungguh Engkau mencintai dan mengasihi kami, bahwa dalam keberdosaan manusia Engkau datang menyelamatkan kami. Keselamatan kepada kami adalah kasih karunia daripada-Mu, bukan karena kami layak dan bukan karena kami telah berbuat baik. Sungguh kebinasaanlah yang harusnya menjadi bagian kehidupan kami, tetapi karena Engkau ya Allah mencintai dan sungguh mengasihi kami, di dalam Kristus Engkau datang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah untuk anugerah penyelamatan yang Engkau rancangkan bagi kami. Biarlah dalam hidup yang Tuhan masih anugerahkan, kami terus menghargai kasih karunia Allah, sehingga kami terus hidup dalam berkenan kepada-Mu. Ini doa kami, dalam Kristus Yesus kami angkat kepada-Mu. Dengarkanlah kiranya kami. Amin.